Ahoy, sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Adi dan saya bekerja di Slovakia. Video ini adalah panduan lengkap buat teman-teman yang kerja di Slovakia dan bakal menggunakan transportasi umum dan salah satunya adalah bus. Dan di video ini saya bakal bahas dua armada yaitu Aripa dan Flixbus. Dan di video ini saya bakal membagikan panduan lengkap dari mulai cara menggunakan bus, bagaimana cara daftar untuk pembuatan kartu, dan bagaimana cara untuk berpergian menggunakan Aripa dan Flixbus ini. Oke, dan buat teman-teman yang menonton video ini, karena video ini adalah audionya yang paling penting, saya pribadi ini audionya jelas dan videonya nggak ngeblur ya, soalnya pakai kamera handphone. Jadi buat teman-teman untuk diusahakan untuk menonton videonya ini dari awal sampai akhir agar nggak miskomunikasi, itu aja. Oke, tanpa basa-basi langsung subscribe aja. Kita langsung saja bahas ke dua armada ini. Yang pertama adalah Aripa. Nah, Aripa ini banyak macam-macam busnya ya. Ada yang warna kuning, warna biru, dan warna merah. Dan untuk yang warna merah ini beda lagi kartunya gitu ya. Karena kemarin pas saya coba pakai kartu yang biasa saya gunakan untuk Aripa bus yang biru sama kuning itu nggak bisa. Jadi kemarin saya gunain ATM yang ada logo Visa itu. Jadi buat teman-teman, kartunya ini apa ya, kartu Aripa ini yang buat warna biru yang kuning ini nggak bisa digunain di warna merah, tapi kemarin saya coba itu nggak bisa digunain di bus warna merah. Dan untuk Aripa warna merah ini ada aplikasi beda lagi, namanya IDSBK. Nah, IDSBK beda lagi gitu. Yang kedua adalah Flixbus. Flixbus ini cuma warnanya warna hijau doang, nggak ada lagi ya untuk Flixbus. Tapi nggak tahu ya, takutnya ada yang warna biru, warna pink atau yang lainnya, itu terserah dah. Flixbus ini adalah salah satu bus internasional, bukan internasional sih, tapi bisa dibilang penghubung negara. Karena Flixbus ini rutenya banyak, ada yang ke Hungari, ada yang ke Austria, dan yang lainnya. Jadi buat teman-teman kalau pengen bepergian jauh atau mungkin sekedar pengen jalan-jalan, kalian bisa menggunakan Flixbus. Itu sedikit singkat penjelasan dari saya tentang Aripa dan Flixbus. Kalau ada salah kata ya silahkan komen di bawah. Dan sekarang yang paling penting adalah jadwal bus nih. Nah, buat teman-teman yang pengen berpergian menggunakan Aripa, kalian harus download nih yang namanya CP di Play Store. Aplikasi CP ini bisa dibilang jadwal untuk Aripa bus. Dan untuk Flixbus itu beda lagi di aplikasi Flixbus. Dan buat teman-teman, takutnya nih ada yang nggak bisa download CP atau Flixbus, kemungkinan besar Playstore kalian tuh belum dipindah ke Slovakia. Buat teman-teman yang mungkin kesusahan buat download kayak aplikasi bank di Slovakia, kok nggak bisa ke download nih, kemungkinan besar Playstore kalian itu belum berpindah negara. Nah, untuk berpindah negara kalian bisa lihat tutorial di YouTube, banyak banget kok bagaimana cara pindah negara gitu ya. Oke, kalau teman-teman udah ngedownload aplikasi CP untuk Aripa Bus, kalian tinggal klik aja. Misalnya kalian nunggu di mana, terus tujuannya kemana, tinggal search, udah gampang kayak gitu. Nah, untuk Flixbus itu Flixbus lebih simpel lagi. Kalian cuma lihat di jadwalnya itu ada Sunday, Monday, Tuesday kayak gitu, lebih simpel. Jadi Flixbus ini lebih simpel ya, mungkin karena penggunanya juga kan banyak-banyak orang luar gitu, jadi lebih simple usernya gitu. Oke, itu sedikit penjelasan bagaimana caranya kita mengecek jadwal bus, dan salah satunya adalah bus untuk Aripa dan untuk Flixbus. Dan sekarang saya pengen ngebahas bagaimana sih cara daftar kartunya ini nih. Buat teman-teman ketika datang ke Slovakia ya, mungkin salah satunya pertama itu kalian harus daftar untuk buat kartu di Autobus Sopa. Kalau misalnya kalian dekat di Ternate ya mungkin kalian tinggal datang ke Autobus Sopa. Terus mungkin saya bakal kasih gambar nih, gambarnya ini. Dan untungnya kemarin kita itu dibantu juga oleh pihak agensi untuk daftar kartu di Aripa busnya ini. Kita datang ke Ternate, ke Autobus Sopa, kita daftar dan kita juga diminta kayak paspor dan uang untuk saldo Aripa. Nah, kartunya tuh seperti ini sih. Bentar, gue sensor dulu ya. Nah, kayak gini kartunya. Ini khusus untuk Aripa bus yang warna biru sama kuning. Kalau untuk yang warna merah itu beda lagi. Kemarin gue cuma gunain kartu ATM sih. Untuk yang warna merah kalian tuh nggak bisa gunain kartu Aripa ini. Untuk yang warna merah itu ini cuma bisa digunain untuk warna biru sama warna kuning. Kalau misalnya salah mohon dikoreksi teman-teman, karena saya juga nggak terlalu ngulik juga ya di sini. Cuma jalan-jalan nggak terlalu jauh juga. Yang kedua, bagaimana cara daftar Flixbus? Flixbus mah simple ya. Kalian tinggal download aplikasinya, kalian register, udah. Kalau kalian bayar ya udah bayar pakai ATM, udah gitu dong. Tinggal masukin nomor ATM kalian, CVV-nya udah.
Untuk Plikbus itu simple, anak SD juga bisa kayaknya ya untuk Plikbus gitu. Oke, itu sedikit singkat cara pendaftaran Aripa dan Plikbus. Dah, ini yang paling penting nih buat temen-temen yang ngegunain Aripa. Untuk top upnya itu, aplikasinya itu beda lagi. Kalian bisa top up datang ke office-nya di Autobus Sofa di Ternapa, tapi jauh juga ya kalau misalnya kalian tinggalnya di Bohunic atau mungkin di Galanta atau yang mana. Ya, mungkin jauh juga ya. Nah, jadi ada aplikasi untuk ngisi Aripa ini. Nama aplikasinya ini Ubian. Ntar saya taruh linknya di bawah semua yang penting-penting. Jadi kalian tinggal download. Itu dia sedikit tutorial dari saya bagaimana cara menggunakan Aripa Bus dan Flipbus. Oke, jadi mudah-mudahan buat teman-teman jangan sampai nyasar ya di Slovakia, karena jujur gue pribadi dulu nyari informasi kayak gini tuh agak sedikit di YouTube tuh masih agak jarang orang yang ngebahas hal detail gitu, dari mulai banknya apa gitu, di Slovakia tuh banknya apa aja sih, terus Slovakia itu marketnya apa aja sih, supermarketnya apa, ada Indomaret, ada Alfamart, itu belum ada orang yang bahas gitu. Makanya saya kenapa bikin video ini buat temen-temen biar enggak kerepotan pas datang ke Slovakia. Gue udah tahu nih cara naik bus Aripa tuh kayak gini. Jadi kalian bisa ngebantu teman kalian juga, dan kalian bisa ngebantu diri kalian juga biar kalian nggak terlalu kudet juga, nggak tahu gimana cara naik bus di Slovakia. Kalian ada yang sendiri datang ke Slovakia dan nggak tahu nih gimana cara gini-gininya, atau ya itu sedikit tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Oke, sebelum berakhir video ini saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa klik subscribe, dan thank you very much for watching this my video, and see you next time. Bye bye. Sekilas info, yang baru datang ke Slovakia pertama kali, usahakan beli SIM card terlebih dahulu. Karena apa? Internet itu sangat penting. Memang di bandara itu ada wifi, kalian bisa ngabarin orang tua kalian, saudara kalian, atau istri kalian. Ya, ada wifi, tapi ketika kalian udah pergi dari bandara, itu udah nggak ada wifi gratis lagi, cowok. Jadi buat temen-temen yang baru datang ke Slovakia, utamakan kalian untuk beli SIM card terlebih dahulu. Karena bukannya apa-apa, di Slovakia ini banyaknya bahasa Slovakia. Jadi ketika kalian misalnya pergi kemana-mana dan kalian nggak tahu atau nggak ada bahasa Inggris yang ya, karena kita ngerti bahasa Inggris, tapi kalau adanya bahasa Slovakia gimana gitu. Jadi buat teman-teman, usahakan pertama kali datang ke Slovakia ini beli SIM card, karena SIM card itu sangat penting untuk internet kalian, untuk HP kalian itu. Oke, sekilas info, terima kasih.